Tahu nggak, kalian itu bakal susah banget buat jualan online lo laris kalau lo nggak bisa mikir kayak bilioner. Atau kalau di Indonesia, pada denger dong, Sembilan Naga, Taipan, dan lain sebagainya. Bener nggak? Emang kayak gimana sih sebenarnya biasanya mereka mikir? Pola pikirnya harus gimana? Apakah yang penting positif? Yang penting ini kan nggak gitu, bener nggak? Di sini gue mau spill beberapa kebiasaan yang gue yakin kalau lo terapin, kayaknya omsetnya bakal nambah, bakal banyak banget deh. Gitu, karena gue udah pernah praktikin dan itu terbukti berhasil. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, kenapa sih banyak seller kayak sering banget jualannya tuh kayak stuck gitu aja gitu kan? Nah, karena ada satu masalah di Indonesia yang kadang kita tuh nggak sadar, dan tapi orang Indonesia banyak banget yang ngalamin. Jadi gini, ini cerita ini gue juga baru ngeh tuh gini. Jadi satu kali gue waktu itu pernah ngisi satu acara. Terus di acara tersebut beres event ya. Ini tuh acara cukup besar se-Indonesia tahun kemarin yang diinisiasi sama Shopee dan JNE. Jadi kita waktu itu udah beres acara, kita makan malam sama BOD-nya JNE dan salah satu direktur Shopee. Nah, direktur Shopee itu ada nanya satu hal ke gue yang sampai gue sekarang gue masih kepikiran. Lu pernah gak sih kepikiran gini katanya? Kan JNE itu bisa dibilang satu perusahaan yang hidup dari ya seller online, bener ya? Ketika seller online-nya kenceng, wah penjualannya pada tinggi, mereka tuh pasti bakal maksudnya bakal seneng karena kan jadi pada kirim-kiriman, bener nggak? Ya memang semua nggak kejar, tapi ya ekspedisi hidupnya dari situ lah gitu ya. Jadi Biodanya itu ngomong gini, gue tuh mau nanya malu, pernah sih kepikiran gimana caranya buat kita nikatin para UMKM, para seller ini supaya mereka tuh jualannya tuh makin lama makin rame, bisa bikin jadi brand besar. Kemudian waktu itu kita juga ada salah satu direktur dari brand produk lokal juga gitu ya. Terus karena dia bilang gini, karena kita kesel gitu ya, kayak mereka bilang kadang gini, kita udah support nih saat beberapa seller, tapi seller Indonesia tuh sering banget kayak contoh ya, mereka udah punya dapat untung, udah dapat cuan misalnya 10 juta gitu ya. 10 juta buat mereka udah lebih dari cukup. Terus setelah itu mereka ngapain? Santai kawan. Ya udah, pokoknya gue mah 10 juta sebulan gitu kan. Gue bisa makan, gue bisa hidup, gue bisa punya ngasih makan anak, istri gitu kan. Ya karena 10 juta udah cukup ya udah gitu kan. Kalau misalnya harus lebih berarti mungkin istrinya harus punya 2 gitu ya. Tapi jokesnya adalah seperti itu gitu kan. Jadi kayak kenapa sih pikirnya kayak gitu? Kenapa sih udah 10 juta, kagok 20 juta, jadi 50 juta, jadi 100 juta dan sebagainya. Karena kan dengan begitu kata Jana ya, mereka juga ke support di situ. Gue bilang, ya benar juga ya. Kenapa kayak gitu kan? Nah, akhirnya gue ngeh gitu kan. Karena memang mungkin nggak semua orang punya kayak impian, cita-cita atau ambisi yang besar gitu kan. Banyak orang yang begitu udah nyaman ya udah. Nah, tapi gini, kalau diperhatiin sama gue adalah ketika orang-orang seperti itu gitu ya. Kenapa sih Jana juga concern? Karena concernnya gini, orang-orang seperti itu dapat sih 10 juta mereka, tapi biasanya mereka nggak ada yang 10 juta itu jangka panjang. Ngerti nggak? Jadi kayak gini, oke, sekarang 10 juta, nanti makin lama makin turun. Kenapa? Karena mereka, para seller lupa kalau ternyata di yang namanya online, itu tren. Yang namanya trennya itu muternya cepat banget. Jadi ibaratnya gini, lu bayangin ketika lu lagi naik, terus begitu lu santai. Itu tuh lu nggak bisa naik terus kan? Naik santai, nah lu bukan bakal naik grafiknya, tapi lu bakal turun. Dan ketika udah turun, mereka baru sadar, gue salah apa ya? Gue harus ngapain ya? Gimana caranya biar gue naik lagi? Dan mereka ini lagi gitu. Gue dari dulu selalu diajarin sama mentor gue tentang satu hal. Lu bangun bisnis, itu namanya bangun momentum. Momentum itu sama kayak lu lagi naik pesawat terbang. Coba kalian bayangin, kalian lagi mau take off pesawat terbang, kan pesawat kan pasti bakal ngebut, gitu kan. Akhirnya sayapnya mulai ngangkat, dan akhirnya bisa terbang. Begitu udah terbang, effortnya udah nggak setinggi lagi, udah nggak sebesar lagi, tapi dia terbang stabil, float. Ini kan. Nah, lu bayangin, sekarang kalau misalnya kita lagi ngebut, ngegas, terus udah 10 juta nih, 15 juta nih. Cukup lah ya, nyaman gitu ya. Lu gak ngerem sih, lu santai aja sih, tapi kan gak bisa take off lebih tinggi lagi gitu. Padahal harusnya lu bisa terbang lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, itu yang dari dulu gue belajar banyak. Ketika misalnya nih, kalau kalian perhatiin gitu ya, apa yang gue bikin di Mega, misalnya gue bakal bikin banyak hal gitu loh. Gue bakal bikin dari misalnya bikin apa, dan kita bakal selalu berusaha meningkatkan hasil pelayanan kita. Contoh gini, gue pernah ngobrol sama salah satu klien kita ya, di mana mereka kerja jalan sama kita dari 2020 sampai sekarang, dan mereka juga bilang kayak, wah kalau dibandingin ya dari 5 tahun itu tuh udah kayak bumi dan langit, udah jauh banget gitu. Udah sesuatu yang kayak awal kita cuma sampai mana, sekarang kita tambah ini itu. Ya kenapa kita lakuin kayak gitu? Sebenarnya simpel. Ya kita memang pengen jadi sahabat kalian buat kalian tumbuh bisnis kalian di e-commerce gitu. Dan kita ngelihat kayak lu butuhnya apa, kita siapin. Kalaupun di awal produk kita ada yang mungkin belum oke gitu ya,
kita pasti bakal perbaikin dan makin lama makin bagus. Supaya apa yang bisa kita kasih ke kalian, misalnya nih, kayak kita bikin buat yang jualan online, kita bikin jasa buka toko gitu kan. Kita udah riset, oh ini yang lu butuhnya apa aja, ini yang bikin toko lu ngaruh. Jasa kelola produk gitu kan, jasa kelola toko, jasa launching produk, jasa buat trending. Itu adalah hal-hal yang bikin toko kalian bener-bener bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Itu yang kita udah riset gitu. Nah, maka dari itu gitu ya. Kenapa si Dian ini cerita kenapa orang tuh kayak mereka kesel, jadi karena ya ordernya jadi segitu-segitu aja kan buat mereka kan. Gitu kan. Ya kenapa? Karena memang banyak orang nggak ngeh kalau ternyata bisnis itu ada siklusnya. Jadi gue kasih sama kalian, bisnis itu ada siklusnya. Kalau lu mau naik, lu harus tetap naik terus. Karena kalau nggak lu pasti turun. Gitu ya. Lu harus cari naik terus, meskipun lagi naik, bikin sesuatu yang baru. Gitu. Nah, ketika bisnis lu tumbuh terus, ya pasti omset kalian bakal bagus terus, dan nantinya lu udah gak usah pusing, gak usah mikirin duit. Kebayang gak? Enak dong kalau gak usah mikirin duit. Atau nanti jadi masalah baru kebanyakan duit. Enggak lah ya. Nah, oke, jadi gimana caranya biar kayak gitu? Biar kayak gitu sebenarnya ada beberapa poin. Satu, lu harus sadar kalau yang namanya lu buat sukses, kalau lu perhatiin ya, gue suka cukup suka belajar. Gue perhatiin kalau di Indonesia tuh kan ada cerita tentang para taipan sembilan naga lah. Ya, ada buku yang nulis tentang itu. Jujur gue suka, gue baca buku itu, gue suka. Gue dapat banyak banget insight gitu ya tentang perjalanan mereka seperti apa, dan gue mau rangkumin gitu ya. Dan kalau dilihat, ya nggak cuma mereka doang. Di luar negeri misalnya nih, siapa sih yang nggak tahu Elon Musk? Satu orang yang maksudnya orang terkaya dunia yang nyentrik abis, tapi kalau lo perhatiin, mereka juga punya dia juga punya cara yang sama dengan kayak gini gitu. Caranya gimana? Satu, lu harus sadar sukses pasti butuh effort. Jadi lu jangan pengen gue jualan, gue cuma mau ngupload, gue cuma mau jualan, udah gitu gue diem, udah gitu uang bakal datang, gue nggak usah ngapa-ngapain. Kagak bisa guys. Sukses itu butuh effort besar. Lu butuh sesuatu yang memang perlu perjuangan gitu loh. Bener nggak? Nggak bisa kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua, yang namanya taipan atau milioner, pasti mereka tuh nggak mau jadi biasa-biasa aja. Ketika bikin produk, mereka nggak mau bikin yang biasa aja deh. Kayaknya ini cukup deh, gitu. Enggak gitu loh. Mereka bikin sesuatu yang nyentrik banget. Contoh kalau misalnya kita lihat Elon Musk, dia bikin Tesla truck gitu ya. Itu kan aneh banget ya. Bentuknya juga jelek gitu ya. Tapi laku gitu. Sekarang lagi mau bikin robot, mau bikin apa, kayak mereka tuh bikin barang-barang yang bener-bener kayak orang belum kepikiran, dia dijual. Ya kan, bikin seseorang belum ngeh, dia udah siapin gitu loh. Tapi emang itu kunci kalau kalian mau laku. Lo mau laku, bikinlah sesuatu yang orang belum kepikiran. Jangan kayak gini. Contoh, kita lagi ngomong ya, contoh tren labubu. Labubu kan orang udah bikin labubu sebelum viral, bener nggak? Terus kayak gini nih, gue juga bisa bikin. Ketika lo cuma jadi followers doang, ya lo capek lah. Bener nggak? Capek banget kan, susah dong buat ini itunya. Jadi ya kalian perlu bikin sesuatu itu lebih bagus gitu. Bikin, jangan jadi yang biasa, jadilah sesuatu yang unik. Nah, ini gue sering banget ketemu kalau banyak seller ketika misalnya gini, kok gue punya produk jualan udah lama, kenapa jualan gue segitu-segitu aja? Gue suka nanya gini sama mereka, oke, jualan lu sepi, jualan lu segitu-segitu aja. Gue mau tanya, produk lu USP-nya apa? USP itu apa? Unique selling point, kelebihan produk lu apa? Ya nggak ada lah, udah aja produk pokoknya gini, baju ya baju, jaket ya jaket, sweater ya sweater gitu. Ya kan pokoknya gue mau sweater, gue rame. Coba lu bayangin, lu pengen dapat duit banyak, tapi lu aja kagak tahu produk lu pantas nggak buat dihargain banyak duitnya. Bener nggak? Kalau produk lu kagak pantas buat dapat banyak duitnya, gimana caranya buat produk lu ini dinilai sama orang mahal? Iya kan? Orang itu kan mau beli barang, mau beli sesuatu, semua orang mau pengen direkomendasiin orang, itu kan harus sesuatu yang unik. Jangan cuma bikin, ibaratnya contoh ya, karena ini gue banyak ketemu di produk fashion gitu ya. Fashion tuh selalu bilang gini, tapi gini beda loh, barang kita bagus banget. Bagusnya apa? Ceritanya rapi, bahannya tebel, modelnya bagus, warnanya cakep. Iya, itu mah bukan, menurut gue bukan sesuatu yang unik. Emang barang lu harus kayak gitu baru mau dijual. Sekarang lu bayangin, gue bikin produknya apa? Bahannya panas, nah enak, ceritanya bolong-bolong. Terus udah gitu warnanya udah kusam. Ya siapa yang mau beli? Bener nggak? Nangkap nggak poin gue? Kan nggak mungkin kan, itu suatu kewajiban. Jangan bikin kewajiban itu sesuatu kelebihan gitu loh. Nggak gitu loh. Iya kan? Lo harus tahu sesuatu yang beda. Nah, berikutnya adalah kalau lo perhatiin lagi, hampir banyak milioner, mereka tuh bisa ngebungkus cerita dengan baik. Jadi mereka tuh bisa menjual produk mereka tuh dengan baik. Contoh, lo lihat Steve Jobs.
dengan Apple. iPhone sampai sekarang itu bisa dibilang produk yang paling revolutionary. Padahal banyak orang bilang iPhone sekarang teknologinya kalah sama Samsung, gini gitu. Tapi kenapa brandingnya tetap revolutionary? Karena dari awal Steve Jobs itu selalu ngebungkus cerita dengan benar-benar wow, gitu loh. Dan itu masih berkesan gitu loh. Dan orang itu ingat cerita. Elon Musk itu juga jago banget dalam bungkus cerita, gitu. Nah itu hal-hal yang bikin orang itu keinget. Hal-hal yang bikin orang itu suka, hal-hal yang bikin orang itu keinget. Jadi ketika lo bikin produk lo dengan sesuatu yang unik, ada nggak nih ceritanya apa nih? Kelebihannya apa nih? Oh, gara-gara ini jadi ini nih. Gitu. Kebayang nggak poin gue? Nangkep ya poin gue ya. Terus berikutnya, yang namanya semua milioner, semua taipan gitu ya. Mereka tuh pasti sadar banget kalau traffic itu penting. Jadi gue harus bisa dapetin traffic sebanyak mungkin. Caranya gimana? Lu perhatiin di Indonesia. Kalau yang kuat-kuat, itu budget iklannya gede banget guys. Mereka bisa bikin cerita bener-bener bagus banget. Mereka bakal punya tim PR yang ini banget. Ibaratnya kalau ada salah ngomong dikit ini itu udah pokoknya semuanya udah harus bener-bener diperhatiin banget deh. Gitu. Nggak bisa maksud gua ngasal gitu ya. Nangkep nggak? Itu bener-bener perhatiin. Terus kalau misalnya di luar negeri, mereka juga jago bikin conference call, udah gitu di konferensi di press conference tersebut mereka juga mikirin harus bikinnya kayak gimana, ininya kayak gimana caranya buat orang itu biar mau mempromosikan, buat mereka dapat tweet gratis, buat dipromosin apa segala macam. Itu bener-bener mereka jago dalam itu, bikin cerita dan membangun traffic dari ceritanya mereka gitu ya. Ibaratnya kalau ada yang bisa gratis mereka gratis, kalau ada yang bisa bayar mereka tembak buat bayar gitu kan. Nah ini lagi nih satu nih yang terakhir. Juga kadang satu hal yang kayak orang itu di Indonesia nih kayaknya masih banyak nih yang lemah tentang ini, gitu ya. Nah jadi gini, para milioner biasanya benar-benar bakal ngedengerin keluh kesah dari pembeli produk. Jadi gini, kita sadar nih kalau misalnya wawasan pembeli penting. Tadi gue juga sempat bahas gitu di video-video lainnya, gue sering bahas kalau kayak di MEA kita tuh salah satu hal yang kita benar-benar perhatiin adalah retensi pelanggan, feedbacknya pelanggan seperti apa gitu ya. Apakah ini kalau misalnya ada yang nggak puas, ada yang nggak cocok, salah kita apa bukan nih gitu. Contoh gini, gue pernah kaget. Jadi di satu event ada emak-emak narik gue terus bilang, ini gue harus ngomong sama lu nih, penting banget. Ada apa nih gitu kan. Terus dia bilang, kok lu gila, lu ngancurin toko gue dari sehari 200 order jadi cuma 6. Sedih banget gue, tau nggak. Gue kaget, gila nih, kenapa nih gitu kan. Dan jujur di situ ya secara manusiawi pengennya kan ngebela diri dong. Enggak gitu, bentar gitu kan. Dan waktu itu gue kebuang waktu gue kurang lebih sejam lebih dengerin curhatannya dia. Terus gue cross check ke tim gue, kenapa? Akhirnya ketemu. Ternyata waktu itu si ibu ini yang jadi masalah adalah toko dia sebelum masuk order tertinggi 200, bukan 200 per hari. Dan order tertinggi itu datang dari affiliate. Ketika masuk ke toko kita, toko dia itu karena pelanggaran gara-gara dia sendiri. Dan bikin tokonya nggak bisa di affiliate. Kebayang nggak? Dan itu bikin traffic dia hancur gitu kan. Tapi masuk kayak gitu, oke gue ngerti, gue perlu tahu dong cara menjelaskannya seperti apa dong ke dia. Masalahnya tuh gini loh. Dan ternyata dia ngambil ke kita, itu waktu itu yang kita ambil juga bukan, dia ngambil ke kita tuh bukan jasa kelola toko atau apa, enggak. Kita punya jasa satuan waktu itu buat bantu nge-promote beberapa iklan konten jalannya dia. Dengan budget yang dia pun budgetnya kecil. Jadinya ketika kita masuk, kita coba ngerjain ini, kita nggak ngerjain yang lain, ini yang bikin turun dia sendiri gitu loh. Kebayang nggak? Nah, akhirnya dari situ ketemu nih, ternyata problemnya di sini, kita jelasin, akhirnya dia ngerti. Gitu ya. Jujur secara manusia kan pengennya gue juga nyalain balik. Lu salah lu ngomongin gue kayak gitu anjir. Tapi ketika gue lakuin itu, gue tahu orang itu pasti bakal marah, sakit hati, meskipun salah dia, nanti akhirnya dia bakal benci sama produk kita yang lain, dan akhirnya dia nggak kecabut, ngejelek-jelekin kita di belakang. Nah, cuman untungnya karena kita nggak lakuin itu, ya ternyata dia ngerti, dan dia malah masukin toko-toko dia yang lain. Gitu kan. Itu kan sebenarnya hal simpel ya, hal klasik ya. Yang maksudnya ketika, karena gini, gue belajar nih ya. Gue belajar dari para taipan, gue belajar dari cerita-ceritanya, misalnya kayak Elon Musk dan teman-temannya. Contohnya gini, kalian pernah tahu nggak? Bob Sadino itu pernah satu kali dia jualan telur, dia masukin satu telur busuk ke emak-emak paling cerewet di satu komplek. Dan begitu si emak itu dapat telur busuk, dia komplain, dia kasih 2 kali lipat dari yang dibeli. Emak itu senang dan emak itu promosiin kemana-mana. Nah, itu kan hal yang bikin
apa ya, maksudnya gini, kalau kita secara manusia pengen enggak loh, bukan salah gue loh, bukan gini loh, ketika ada review jelek gitu kan. Nah padahal ketika kita lakuin itu bakal apa ya, maksud gue, ketika kita misalnya kayak gitu bisa jadi dia juga sedih kan. Padahal kalau kita bisa nanggepin feedback gitu ya, itu bisa bikin mereka yang komplain kecewa jadi teman kita gitu loh. Nah itulah yang beberapa hal yang gue pelajari gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget sih hal-hal lain yang mungkin nggak akan bisa semua kesebutin gitu. Nah buat kalian para seller nih yang pengen buat naik kelas buat secara jualan online ya, makanya gue mau ngajak kalian nanti tanggal 15 Maret kita ada event kolaborasi nih sama TikTok, dimana kita bakal bagiin gimana caranya rahasianya lu bangun toko online yang rame di TikTok. Acaranya sambil bukber, acaranya juga bisa dibilang gratis, karena kenapa? Lu bayar 500.000 itu ditukar sama saldo iklan 500.000, jadi lu bener-bener kayak nggak keluar duit. Cuman kuotanya terbatas banget, makanya buat kalian yang mau, mendingan cepet-cepet daftar sambil kita makan-makan, sambil kita santai, sambil kita ngobrol, sambil kita bahas juga sama orang TikToknya gimana caranya buat jualan online kalian makin rame. Nah, kasih tahu gua kalau ada yang masih lu belum ngerti atau lu punya pertanyaan seputar e-commerce, seputar bisnis online, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman yang lain.